Pernah enggak sih kamu merasa kerja terus, capek terus, tapi uang seperti air yang numpang lewat saja? Gaji yang kita tunggu-tunggu setiap bulan belum sempat hangat di rekening sudah ludes duluan. Bayar kontrakan, listrik, cicilan motor, belanja harian, tinggal sisa receh yang bahkan bikin kita geleng kepala. Rasanya seperti kita lari di treadmill, capek luar biasa, tapi enggak maju-maju. Saya yakin kamu juga sering mendengar kalimat ini. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi di saat harga beras naik, BBM melonjak, sekolah anak makin mahal, kalimat itu kadang terasa seperti penghiburan yang setengah hati. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tetap tenang, tetap yakin, dan tetap bisa menjalani hidup dengan layak di tengah situasi ekonomi yang makin menekan ini? Banyak orang berpikir rezeki itu hanya soal gaji. Kalau gajinya besar, berarti rezekinya banyak. Kalau kecil, ya nasib. Tapi benarkah begitu? Kenyataannya ada orang yang gajinya 20 juta sebulan tapi tetap merasa kurang. Sebaliknya ada juga yang gajinya pas-pasan tapi bisa hidup cukup bahkan masih berbagi dengan orang lain. Dari situ saya belajar, ternyata rezeki itu bukan cuma angka di slip gaji. Ada rahasia lain yang sering kita lupakan. Tapi justru disitulah sumber rezeki yang membuat uang ngalir tanpa henti. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selalu saja kecipratan rezeki? Entah tiba-tiba ada peluang usaha, dapat bantuan tak terduga, atau dibukakan jalan ketika lagi mentok. Apakah mereka lebih pintar, lebih beruntung atau ada rahasia yang bisa kita pelajari juga? Video ini akan membahas 7 rahasia sumber rezeki yang sering luput dari perhatian kita. Bukan teori rumit, bukan sekadar motivasi kosong, tapi hal-hal sederhana yang bisa kita temukan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita paham dan melatihnya, uang bukan cuma datang dan pergi, tapi mengalir dengan cara yang lebih tenang, lebih konsisten, dan membawa keberkahan. Kalau saya jujur, perjalanan memahami rezeki itu bukan hal yang instan. Saya juga pernah berada di titik di mana uang selalu terasa kurang. Beberapa tahun lalu, gaji bulanan saya hanya cukup buat nutup kebutuhan pokok. Baru tanggal 10 dompet sudah tipis, saldo rekening sudah bikin pusing. Saya ingat betul, waktu itu harga-harga mulai naik, terutama beras dan bahan pokok. Ditambah cicilan motor yang harus dibayar. Rasanya napas ini benar-benar sesak. Saya masih ingat momen tertentu yang bikin saya berhenti sejenak dan berpikir. Waktu itu anak tetangga saya jatuh sakit. Orang tuanya panik karena nggak punya cukup uang buat bawa ke rumah sakit. Padahal gaji saya sendiri pas-pasan. Tapi entah kenapa saya merasa terdorong untuk bantu walaupun jumlahnya enggak seberapa. Dan anehnya beberapa hari setelah itu ada rekan lama yang tiba-tiba ngajak saya ikut proyek sampingan. Uangnya lumayan bahkan lebih dari yang saya keluarkan untuk membantu tetangga tadi. Dari situ saya mulai sadar ternyata rezeki itu punya jalan yang kadang enggak bisa ditebak logikanya. Saya bantu orang tapi malah baliknya lebih banyak. Sejak itu saya mulai belajar melihat rezeki bukan hanya dari gaji. Ada sesuatu yang lebih luas. Hubungan dengan orang lain, keikhlasan, dan cara kita memandang hidup. Namun tentu perjalanan ini enggak selalu mulus. Ada masa-masa di mana saya merasa iri melihat orang lain yang seakan lebih mudah dapat uang. Teman saya ada yang tiba-tiba sukses buka bisnis online. Sementara saya masih berkutat dengan gaji pas-pasan. Rasa minder itu sempat bikin saya hampir menyerah. Tapi semakin saya renungkan, saya sadar setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan justru ketika saya berhenti membandingkan, hati saya lebih tenang, pikiran saya lebih jernih, dan peluang jadi lebih mudah terlihat. Saya juga pernah ngalamin yang namanya salah kaprah soal rezeki. Dulu saya pikir kalau kerja lebih keras, otomatis uang akan lebih banyak. Jadi saya ambil lembur sana-sini bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat dan keluarga. Tapi hasilnya bukannya lebih kaya, saya malah lebih sering sakit, mudah marah, dan justru uang jadi cepat habis buat biaya berobat. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa rezeki itu bukan sekadar berapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi juga bagaimana uang itu datang dan pergi. Sekarang saya mencoba menjalani hidup dengan sudut pandang berbeda. Saya mulai membiasakan diri untuk tidak hanya mengejar uang, tapi juga membuka jalan rezeki melalui hal-hal sederhana. Menjaga hubungan baik dengan orang, menolong tanpa hitung-hitungan, berusaha jujur dalam kerja, dan selalu belajar hal baru. Dan ajaibnya, semakin saya fokus pada hal-hal itu, semakin banyak pintu rezeki yang terbuka meski kadang datang dari arah yang tak terduga.
Cerita ini bukan untuk bilang bahwa hidup saya sekarang sempurna atau tanpa masalah. Sama sekali tidak. Harga tetap naik, tagihan tetap datang, kebutuhan tetap menumpuk. Tapi cara saya melihat dan mengelola rezeki sudah berubah. Dan perubahan itu yang membuat saya lebih tenang menghadapi hari-hari meski kondisi ekonomi kita sering terasa berat. Kalau kita bicara soal rezeki, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan uang. Padahal uang hanyalah salah satu bentuk rezeki. Dalam hidup sehari-hari ada banyak sumber rezeki lain yang sering kita abaikan. Kalau kita bisa memahaminya, hidup terasa lebih luas, lebih lapang, dan peluang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah 7 rahasia sumber rezeki. Biar uang ngalir tanpa henti yang saya pelajari bukan hanya dari pengalaman pribadi, tapi juga dari orang-orang di sekitar kita. 1. Rezeki dari kerja keras. Ini yang paling jelas. Kita bekerja, kita dibayar. Tapi kerja keras saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan kerja cerdas. Banyak orang di Indonesia kerja siang malam, tapi karena tidak ada perencanaan dan keterampilan tambahan, hasilnya tetap pas-pasan. Kerja keras penting, tapi harus dibarengi dengan strategi. Belajar skill baru, pintar mengatur waktu, dan tahu kapan harus istirahat. 2. Rezeki dari kejujuran dan integritas. Percaya atau tidak, orang yang jujur dan bisa dipercaya akan selalu dicari. Di tengah banyaknya kasus penipuan, korupsi, atau permainan kotor, orang yang punya integritas justru jadi langka dan bernilai tinggi. Di kantor, atasan akan lebih nyaman memberikan tanggung jawab pada orang yang jujur. Dalam bisnis, pelanggan akan lebih setia pada penjual yang transparan. Rezeki yang datang dari kejujuran memang mungkin tidak instan, tapi hasilnya lebih panjang umur. 3. Rezeki dari silaturahmi. Ini rahasia yang sering dilupakan. Kadang peluang besar datang bukan dari iklan atau lamaran kerja online, tapi dari ngobrol santai dengan teman lama, dari keluarga, atau dari orang yang pernah kita bantu. Di Indonesia, budaya gotong royong dan jaringan sosial itu kuat sekali. Makin banyak kita menjaga hubungan, makin luas jalan rezeki kita. 4. Rezeki dari berbagi. Secara logika, memberi berarti berkurang. Tapi dalam pengalaman nyata, memberi justru membuka pintu rezeki baru. Misalnya ketika kita sisihkan sedikit dari gaji untuk orang yang lebih membutuhkan atau sekadar traktir teman makan sederhana. Rezeki yang kita keluarkan dengan ikhlas seringkali kembali dalam bentuk lain. Peluang, bantuan saat kita kesulitan, bahkan kesehatan yang lebih baik. 5. Rezeki dari ilmu. Ilmu itu modal yang tidak pernah habis. Banyak orang yang dulu hidupnya pas-pasan, tapi ketika mau belajar hal baru, entah itu keterampilan digital, keahlian masak, atau sekadar memahami cara mengelola keuangan, rezekinya jadi lebih luas. Apalagi di zaman sekarang, ilmu bisa didapat gratis lewat internet. Pertanyaannya, apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar? 6. Rezeki dari doa dan syukur. Ada kekuatan yang sering kita remehkan. Doa dan rasa syukur. Doa membuat kita merasa tidak sendiri. Ada harapan, ada sandaran. Sementara syukur membuat kita bisa menghargai yang sudah ada tanpa terjebak dalam rasa kurang. Orang yang bersyukur lebih tenang dan dari ketenangan itu ide dan peluang sering muncul. 7. Rezeki dari menjaga kesehatan. Ini sederhana tapi penting. Apa gunanya punya uang banyak kalau badan sakit-sakitan? Biaya berobat di Indonesia semakin tinggi. Bahkan BPJS pun sering dirasa tidak cukup. Tubuh yang sehat adalah rezeki terbesar. Karena dengan badan yang bugar, kita bisa bekerja, berpikir jernih, dan mengambil keputusan yang baik. Kalau kita perhatikan 7 sumber rezeki ini bukan hal yang jauh. Semuanya ada di sekitar kita, bahkan ada dalam diri kita. Persoalannya bukan apakah rezeki itu ada atau tidak, tapi apakah kita mau membuka mata dan hati untuk melihatnya. Saya belajar bahwa ketika kita fokus hanya pada gaji, kita sering merasa kekurangan. Tapi begitu kita mulai menghargai rezeki dalam bentuk lain, hubungan, kepercayaan, ilmu, kesehatan, perasaan kita berubah. Kita jadi lebih tenang, dan dari ketenangan itu jalan-jalan baru terbuka. Kita memang hidup di Indonesia dengan segala tantangan ekonomi. Harga-harga naik, pajak semakin terasa, kebutuhan pokok makin mahal. Tapi justru di situ letak pentingnya memahami sumber rezeki supaya kita tidak hanya terpaku pada angka di slip gaji, tapi bisa melihat peluang dan keberkahan yang lebih luas. Untuk memperjelas konsep tadi,
saya ingin bercerita tentang beberapa orang yang mungkin kisahnya mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari mereka saya semakin yakin bahwa rezeki itu tidak hanya tentang angka, tapi tentang cara kita membuka pintu-pintu yang ada. Kisah pertama, Ibu Siti penjual nasi uduk di pinggir jalan. Ibu Siti bukan orang kaya, warungnya kecil, hanya meja kayu dengan panci besar berisi nasi uduk. Kalau dihitung-hitung keuntungan bersih sehari mungkin tidak seberapa. Tapi yang membuat saya kagum adalah bagaimana dia menjalankan usahanya dengan jujur. Suatu kali ada pembeli yang salah kasih uang. Seharusnya Rp20.000. Tapi karena tergesa-gesa dia kasih Rp50.000. Ibu Siti langsung mengembalikan lebihnya. Padahal pembeli itu mungkin tidak akan sadar. Sikap jujur itu bikin pelanggan makin percaya, makin banyak yang datang. Bahkan ada pelanggan yang kemudian menawari Ibu Siti titipan makanan untuk dijual di warungnya. Dari situ dagangannya makin ramai, rezekinya makin mengalir. Kisah kedua, Pak Budi karyawan kantoran. Pak Budi gajinya biasa saja sekitar 5 juta per bulan. Di Jakarta jelas itu angka yang pas-pasan, apalagi dengan cicilan rumah dan biaya sekolah anak. Tapi yang menarik dari Pak Budi adalah caranya menjaga silaturahmi. Dia selalu menyempatkan diri hadir kalau ada undangan keluarga, selalu ramah ke tetangga, dan sering jadi penengah kalau ada masalah di kantor. Suatu hari ada teman lamanya yang butuh orang untuk mengelola proyek kecil-kecilan. Karena ingat kebaikan Pak Budi, dia langsung ditawari. Proyek itu memberi tambahan penghasilan yang cukup besar, bahkan lebih dari gajinya sebulan. Dari sini saya belajar jaringan sosial yang sehat itu bisa jadi sumber rezeki yang luar biasa. Kisah ketiga, Rina seorang freelancer. Rina dulu sempat merasa terjebak. Penghasilannya tidak tetap. Kadang ada order banyak, kadang sepi. Dia sempat stres dan hampir menyerah. Tapi lalu dia memutuskan untuk terus belajar, terutama skill digital. Dia belajar desain grafis online, ikut kursus gratis di YouTube, dan rajin latihan. Hasilnya klien dari luar negeri mulai datang lewat platform freelance. Sekarang penghasilannya jauh lebih stabil, bahkan bisa lebih tinggi dari gaji kantoran. Ilmu yang dipelajari dengan tekun ternyata membuka pintu rezeki baru yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kalau kita perhatikan, 3 orang ini punya latar belakang berbeda. Ibu Siti dengan kejujuran, Pak Budi dengan silaturahmi, Rina dengan ilmu dan kerja keras. Tapi benang merahnya sama. Mereka membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang kadang tidak terlihat kalau kita hanya sibuk mengeluh. Di Indonesia, kita sering merasa terkepung oleh kondisi. Harga naik, pekerjaan sulit, kebijakan pemerintah terasa memberatkan. Tapi kisah-kisah tadi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk kita menemukan jalan. Rezeki itu bukan hanya datang dari satu arah, tapi bisa lewat kepercayaan, hubungan baik, dan kesediaan kita untuk terus belajar. Saya percaya kisah-kisah sederhana ini lebih mengena dibanding sekadar teori karena kita bisa melihat bahwa orang-orang biasa pun dengan sikap yang tepat bisa membuka jalan rezeki yang mengalir lebih deras. Sekarang coba kita berhenti sebentar dan bertanya pada diri sendiri. Selama ini ketika kita bicara soal rezeki, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Apakah hanya gaji bulanan yang kadang bikin kita gelisah kalau cepat habis? Atau kita sudah mulai menyadari bahwa rezeki itu hadir dalam banyak bentuk? Kalau kamu perhatikan hidupmu sendiri, mungkin ada momen-momen kecil yang sebenarnya adalah rezeki, tapi sering terlewat karena kita terlalu sibuk menghitung angka. Misalnya kesehatan yang masih kita punya, orang-orang terdekat yang mau mendukung kita, atau bahkan sekadar peluang kecil yang muncul ketika kita tidak menduganya. Bukankah itu juga rezeki? Saya ingin mengajak kamu merenung dengan beberapa pertanyaan sederhana. Apakah selama ini kamu sudah benar-benar menghargai rezeki yang ada atau masih sering merasa kekurangan? Dari 7 sumber rezeki yang tadi kita bahas, mana yang paling sering kamu lupakan? Kejujuran, silaturahmi, atau mungkin rasa syukur? Kalau saat ini hidup terasa berat, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuka satu pintu rezeki baru? Saya tahu kondisi ekonomi kita di Indonesia memang tidak mudah. Harga beras naik, BBM naik, biaya pendidikan juga makin terasa berat. Kadang wajar kalau kita merasa lelah dan pesimis. Tapi justru di saat seperti inilah penting bagi kita untuk tidak menyerah. Karena kalau kita hanya fokus pada tekanan, kita bisa buta terhadap peluang yang mungkin ada di sekitar kita. Coba bayangkan, bagaimana kalau sebenarnya ada rezeki yang sudah dekat, tapi kita tidak melihatnya karena hati kita penuh dengan keluhan.
Bagaimana kalau justru dengan sedikit perubahan sikap, misalnya lebih rajin belajar, lebih terbuka menjaga hubungan, atau lebih ikhlas berbagi, pintu itu bisa terbuka. Saya percaya setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua, tapi ada satu kesamaan. Ketika kita mengubah cara pandang, hidup juga ikut berubah. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk mengubah cara pandang itu? Ambil waktu sejenak malam ini sebelum tidur untuk menuliskan apa saja rezeki yang sudah kamu terima hari ini. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi dengan menyadarinya hati kita jadi lebih lapang. Dan dari kelapangan itu biasanya datang kekuatan baru untuk terus melangkah. Kalau kita rangkum perjalanan tadi, ada satu pesan utama yang ingin saya tekankan. Rezeki itu bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita membuka pintu-pintu yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Kerja keras memang penting, tapi kalau tanpa kejujuran, tanpa silaturahmi, tanpa rasa syukur, rezeki yang datang terasa cepat hilang. Sebaliknya, ketika kita belajar menjaga keseimbangan antara usaha dan doa, antara mengejar dan berbagi, uang bisa mengalir dengan cara yang lebih tenang, lebih konsisten, dan seringkali datang dari arah yang tidak kita duga. Saya tahu kondisi ekonomi Indonesia sekarang tidak mudah. Harga-harga naik, gaji terasa pas-pasan, cicilan dan kebutuhan pokok terus menekan. Tapi justru di tengah tekanan itu, kita bisa menemukan kekuatan baru. Dengan cara berpikir yang lebih luas tentang rezeki, kita tidak hanya bertahan, tapi juga bisa menemukan jalan untuk tetap berkembang. Jadi, sebelum video ini selesai, coba tanyakan ke diri kamu sendiri dari 7 sumber rezeki tadi, mana yang ingin kamu latih lebih dulu? Apakah menjaga silaturahmi, memperkuat kejujuran, atau mulai belajar keterampilan baru? Ingat, langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi pintu besar rezeki di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan supaya pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Silakan bagikan juga ke teman atau keluarga yang mungkin sedang merasa rezekinya seret. Dan tentu saja saya ingin mendengar cerita kamu. Tulis di kolom komentar, pengalaman apa yang paling berkesan tentang rezeki yang datang tak terduga dalam hidupmu. Terakhir, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya seputar keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Karena perjalanan kita untuk memahami hidup ini masih panjang dan kita bisa sama-sama belajar agar rezeki bukan hanya sekedar angka, tapi juga sumber ketenangan dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga rezekimu selalu mengalir deras dengan cara yang penuh berkah.